Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nurseri. Pada hari ini saya mau update, ini adalah hasil pruning dari pembuahan kedua anggur Harol. Ini tadi 1, 2, 3, 4 ya. 4 klaster. Kemudian kita bergeser lagi sebelah kanannya lagi. Di sana juga ada 2 klaster. Jadi 6 klaster ya. Ditambah ini yang bawah itu 2 klaster juga. Jadi 8 klaster. Sama ya seperti pembuahan pertama, karena ini juga dari 4 tersier ya. Jadi masing-masing tersier membawa 2 klaster, jadi membawa 8 klaster. Namun bedanya di pembuahan kedua itu ya, ini klasternya lebih gede-gede. Nah sebenarnya saya dormek banyak ya, 1, 2, 3, 4, tapi yang seprut malah ujungnya aja nih. Gak apa-apa ya, karena di pembuahan kedua ini di samping klasternya kelihatan cukup besar-besar, maksudnya untuk brokolinya ya, ini nanti bisa ditingkat juga untuk pembuahannya karena lebih siap umurnya. Nah ini awalnya ini pohon yang saya sambung pucuk ya di sini. Kemudian langsung keluar 5 cabang. Nah tapi yang subur 4 cabang, yang satu ini nggak tahu kenapa nih males-malesan. Nah dari 4 cabang ini ya, yang satu kurang bagus. Nah ini pembuahan pertamanya saya lakukan di sini. Nah ini bud yang pecah, masing-masing membawa 2 klaster. Nah ini bekas tangkai buahnya, ini ya, sama ini kayaknya. Nah sama ya, sini di sini ini adalah bekas tangkai buahnya yang sudah dipetik. Nah kemudian pembuahan kedua seperti yang selalu saya bilang, bagusnya memang kita lakukan di atasnya atau di belakang bud setelah buah. Nah ini hasilnya untuk klasternya lebih meyakinkan ya, lebih besar-besar juga. Untuk ukuran brokolinya, nah ini nanti tinggal kita atur aja cabangnya mau kemana ya, karena ini baru pada segini, jadi bisa kita tekuk ke sini nanti ya, bisa kita tingkat ke para-para juga buahnya, karena ini sudah lebih siap pohonnya ya, umurnya juga udah lebih tua. Nah sebenarnya bukan berarti kalau kita buahkannya di bawahnya ya, atau bud sebelum pembuahan ini misalnya. Nah sebenarnya kita potong di sini misalnya ya, di bawah buahnya atau sebelum buahnya, itu bukan berarti nggak bisa teman-teman. Nah kenapa? Karena kalau kita buahkannya itu di belakang dompolan buah sebelumnya, nanti brokoli tetap brokoli ya. Kalau kita bicara anggur-anggur yang genjah ya, kita potong di sini bawahnya buah, misalnya buah pertama di sini, terus kita dikebawahkan ya, itu bisa berbuah. Tapi biasanya teman-teman ya, ini berbuah, tetap berbuah, tapi untuk trubus barunya atau tunas apikelnya ini tidak sebagus saat kita buahkan lagi di belakang dompolan buah sebelumnya. Nah jadi kalau kita buahkannya itu di belakang dompolan buahnya ya, ini hasilnya akan seperti ini, buahnya jauh lebih baik, dan juga apikalnya ini ya, tunas-tunas apikalnya ini akan subur, sehingga kita bisa siapkan lagi untuk pembuahan yang berikutnya. Nah ini kan kelihatannya subur ya teman-teman ya. Tapi kalau kita buahkannya di depannya sana mendekati sekunder, kita potongnya, budnya pecah tetap berbuah, tapi biasanya cabang ini kurang vigor ya. Itu menurut pengalaman saya selama ini. Mungkin di tempat lain nggak seperti itu ya, atau mungkin karena saya salah pupuknya, tapi ini bicara pengalaman saja, makanya saya berani bilang seperti demikian. Nah kalau kita buahkan di belakang dompolan buahnya, brokolinya jauh lebih bagus ya.
dan juga tunasnya tumbuh barunya ini jauh lebih bagus juga. Selanjutnya tinggal kita buang aja sulur-sulurnya yang ini ya, tumbuh bareng bersama brokoli kita buang, kemudian sulur-sulur yang di atasnya kita buang juga ya. Tunas-tunas airnya juga bisa dibuang ya. Tidak masalah agar nutrisinya bisa terfokus ke calon buahnya. Nah, ini sulur-sulurnya kita bersihkan saja ya. Nah, seperti biasanya saja. Seperti ini. Untuk pemupukannya tetap ya, kita gunakan NPK grower mulai dari 1 minggu setelah pruning. Seperti itu sampai veresen. Nanti saya kasih contoh pemupukannya. Nah, ini 1 daun dari paling bawah bisa kita buang. Nah, ini percaya nggak percaya biasanya juga mempercepat pertumbuhan maju ke atasnya. Tapi cuma 1 ya, jangan semua. Karena untuk fotosintesis cuma 1 daun dari pangkal paling bawah. Nah, ini pemupukannya ya. Contoh pemupukannya menggunakan ini NPK grower. Ini kemasannya ini nih, karena ada bolong, jadi saya ganti ke plastik yang nggak bolong, jadi rapet ya, dan tidak menguap. Ini teman-teman, kalau kita bicara rugi apa nggak rugi, ini nggak rugi ya. Dari 1 pohon kok cuma 8 dompol. Ini sama sekali nggak rugi. Kenapa? 1, tempatnya juga kita butuhkan tidak terlalu lebar ya, hanya 1 meter aja sekundernya, jadi tidak rugi tempat juga. Pemupukannya juga lihat teman-teman tadi ya, dari 4 liter air ini saya hanya campur setengah sendok makan, lebih dikit aja ya, untuk NPK growernya. Nah, kemarin kalau sebelum pemangkasan ini MKP, KNO3 dan Karate Plus Boroni ya, ini masing-masing setengah sendokan dalam 3 liter air selama 3 kali aplikasi. Nanti teman-teman nonton aja pas saya pangkas ya di pembuahan kedua ini. Nah, ini adalah update-nya. Nanti ada, tinggal diklik saja videonya pas saya mangkas di pembuahan keduanya ya. Ini juga saya kasih contoh pemupukannya sampai veresen nanti atau berubah warna. Setelah berubah warna nanti bisa kita gunakan Merauke SOP. Nah, seperti itu update untuk pembuahan harol di pembuahan kedua. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.